Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari Kamis tanggal 17 April tahun 2025. Dan nas firman Tuhan tertulis dalam kitab Markus pasal 14 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pencobaan sering kali terjadi dan datang kepada kita jika daging atau tabiat kita lemah. Dalam kondisi yang seperti itulah terkadang kita tak mampu memenangkan setiap pencobaan yang datang di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ini terbukti dari apa yang terjadi di Taman Getsemani ketika Tuhan Yesus sedang berdoa dan mengajak para murid-muridnya untuk ikut serta dengan Dia. Pada saat Tuhan Yesus berdoa dan dia kembali, dia mendapati bahwa para muridnya sedang tertidur. Saatnya Yesus akan diserahkan dan dia harus menjalani Via Dolorosa atau jalan penderitaan yang penuh dengan siksaan, caci maki dan sungsang duri. Yesus tahu bahwa apa yang akan dijalaninya dan dialaminya membuat dirinya berpeluh saat ketika ia berdoa. Pada ayat 34 dikatakan demikian. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Dan ayat 36 semakin lengkaplah apa yang Tuhan Yesus rasakan ketika dia akan memasuki Via Dolorosa itu. Ya Aba, ya Bapa, segala sesuatu mungkin bagimu. Ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Artinya Yesus benar-benar menyadari bahwa saatnya akan tiba, dia akan menjalani Via Dolorosa, dan itu merupakan sesuatu hal yang harus dia menangkan untuk membuktikan bahwa kuasa Allah nyata atas dirinya. Dan karena itu saudara-saudara yang terkasih, pencobaan sering sekali menghampiri kita. Karena itu kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa di sini tidak hanya secara fisik yang Tuhan inginkan, tetapi juga secara rohani supaya kita tidak menjadi jatuh ke dalam pencobaan itu. Tidak berputus asa, tidak hilang pengharapan, bahkan iman yang semakin melemah. Tetapi ketika pencobaan datang, kita harus berjaga-jaga, kita harus berdoa dan semakin tekun dalam doa itu hingga pada akhirnya kita semua mampu melewati dan memenangkan setiap pencobaan yang terjadi seperti apa yang terjadi pada pribadi Yesus. Dia mampu melewati cawan yang begitu sangat membuat dia menderita, tapi pada akhirnya dia dimuliakan oleh Bapaknya. Selamat menjalani masa Paskah di tengah-tengah kehidupan kita, dan secara khusus ini menjadi himbauan bagi kita semuanya supaya Bapak dan Ibu jemaat yang terkasih, kita semua boleh merayakan Jumat Agung untuk datang beribadah, merasakan pengorbanan Yesus untuk kita pada hari Jumat besok, dan menyediakan waktu dan hati kita merenungkan kasih Allah yang sudah diberikannya kepada kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapak yang terkasih, terima kasih buat sabda kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau mengajarkan bahwa kami semuanya harus bertekun dalam doa, berjaga-jaga ya Tuhan. Karena kami tahu pencobaan sering sekali datang dalam hidup kami. Tetapi jika tubuh kami lemah, maka kami tak dapat memenangkan pencobaan itu. Biarlah roh kami yang selalu Engkau hidupkan,
Engkau kuatkan supaya kami mampu Tuhan memenangkan pencobaan yang terjadi, yang kami alami di tengah-tengah kehidupan kami, hingga kami pada akhirnya bersyukur sama seperti Tuhan Allah yang kami kenal dalam pribadi Yesus. Ia memenangkan segala pencobaan hingga Dia boleh memenangkan segala perjalanan salibnya untuk membuktikan kuasa Allah nyata atas dirinya. Terpujilah namamu ya Allah, kekal sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.